Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah Luqmanul Hakim beserta anaknya. Suatu ketika Luqman mengajak anaknya untuk menunggangi seekor keledai mengelilingi suatu kota. Pada suatu hari Luqman bermaksud untuk memberi nasihat kepada anaknya. Maka ia pun membawa anaknya menuju suatu kota dengan menggiring seekor keledai ikut berjalan bersamanya. Ketika Luqman dan anaknya lewat kepada seorang lelaki, maka ia berkata kepada keduanya, "Aku sungguh heran kepada kalian. Mengapa keledai yang kalian bawa tidak kalian tunggangi?" Setelah mendengar perkataan lelaki tersebut, Luqman lantas menunggangi keledainya dan anaknya mengikutinya sambil berjalan. Belum berselang lama, dua perempuan menatap heran kepada Luqman seraya berkata, "Wahai orang tua yang sombong, engkau seenaknya menunggangi keledai, sementara engkau biarkan anakmu berlari di belakangmu sebagai seorang hamba sahaya yang hina." Maka Luqman pun membonceng anaknya menunggangi keledai. Kemudian Luqman beserta anaknya yang ia bonceng melewati sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Ketika mereka melihat Luqman dan anaknya, seorang dari mereka berkata, "Lihatlah, lihatlah, dua orang yang kuat ini sungguh tega menunggangi seekor keledai yang begitu lemah, seolah keduanya menginginkan keledainya mati dengan perlahan." Mendengar ucapan itu, Luqman pun turun dari keledainya dan membiarkan anaknya tetap di atas keledai. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu kemudian berkata kepada anaknya, "Luqman, engkau sungguh lancang. Engkau tidak malu menunggangi keledai itu, sementara orang tuamu engkau biarkan merangkak di belakangmu seolah ia adalah pelayanmu." Berakal dan berilmu, ucapan lelaki tua itu begitu membekas pada benak anaknya, Luqman. Ia pun bertanya pada ayahnya, "Apakah yang seharusnya kita perbuat hingga semua orang dapat ridho dengan apa yang kita lakukan dan kita bisa selamat dari cacian mereka?" Luqman menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mengajakmu melakukan perjalanan ini adalah bermaksud untuk menasihatimu. Ketahuilah bahwa kita tidak mungkin menjadikan seluruh manusia ridho kepada perbuatan kita. Juga kita tidak akan selamat sepenuhnya dari cacian karena manusia memiliki akal yang berbeda-beda dan sudut pandang yang tidak sama. Maka orang yang berakal ia akan berbuat untuk menyempurnakan kewajibannya dengan tanpa menghiraukan perkataan orang lain." Kemudian anaknya bertanya, "Apakah yang mesti dilakukan oleh orang berakal?" Luqman kemudian menjawab, "Benar dalam berbicara dan diam terhadap hal-hal yang bukan urusannya." "Bagaimana agar orang berakal bisa melakukan hal yang demikian?" tanya sang anak. "Karena orang berakal memiliki ilmu dan pengetahuan," jawab Luqman. Anaknya kemudian melanjutkan bertanya, "Bagaimana untuk bisa mendapatkan pengetahuan?" Lalu Luqman menjelaskan, "Ketahuilah apa yang kamu tahu dan ketahuilah apa yang tidak engkau tahu, maka engkau akan mendapatkan pengetahuan." Orang-orang yang kita lewati tadi adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak punya semangat untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga mereka berbicara berdasarkan apa yang mereka lihat tanpa melakukan tabayun terhadap kita. Lidah dan hati orang yang berakal dan berilmu pastilah menjaga dirinya dari keburukan. Anaknya kemudian bertanya, "Apakah yang dapat merusak diri manusia pada awalnya?" Luqman kemudian menjawab, "Yakni lidah dan hati manusia, dan keduanya juga menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Tidak ada daging yang terbaik selain dari lidah dan hati jika digunakan untuk kebaikan, dan tidak ada daging yang terburuk selain dari lidah dan hati jika digunakan untuk keburukan." Kisah sufi di atas bisa kita jadikan pedoman akan pentingnya menjaga hati dan lidah, karena keduanya merupakan bagian penting yang akan menentukan baik buruknya orang tersebut. Hal tersebut cukup untuk membuat kita berpikir tentang apa yang kita katakan dan apa yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui semua yang dipikirkan dan semua rahasia hati.
termasuk pikiran alam bawah sadar yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Allah mencatat fakta ini pada beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti diantaranya, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. At-Tahabun 4. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Al-Mulk 13:14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kaf 16. Kualitas diri seseorang bisa diukur dari kemampuannya menjaga lidah. Orang-orang beriman tentu akan berhati-hati dalam menggunakan lidahnya. Lidah dalam konteks hari ini tidak selalu bermakna ucapan, melainkan tulisan kita di sosial media, sekalipun juga bagian dari menjaga lidah. Hari ini kita lihat bagaimana orang menulis di sosial media tanpa pikir dan pertimbangan. Cacian dan hujatan seperti tidak terperiksa. Allah mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian pada Allah, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar." Quran Surat Al-Ahzab 70. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian sahabat hikmah, kisah tentang Luqmanul Hakim beserta anaknya. Semoga menambah wawasan kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.